Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Damayanti. Di sini saya akan menerangkan tentang alat ucap manusia. Alat ucap manusia. Alat ucap manusia adalah organ pada tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi bahasa. Selain itu, alat ucap yang digunakan untuk menghasilkan bunyi bahasa memiliki fungsi utama yang bersifat fisiologis. Misalnya, paru-paru untuk bernafas, lidah untuk mengecap, dan gigi untuk mengunyah. Alat ucap manusia terdiri atas paru-paru, batang tenggorokan, pangkal tenggorokan, pita suara, krikoid, tiroid, aritenoid, dinding rongga kerongkongan, epiglotis, akar lidah, pangkal lidah, tengah lidah, daun lidah, ujung lidah, anak tekak, langit-langit lunak, langit-langit keras, gusi, gigi atas, gigi bawah, bibir atas, bibir bawah, mulut, rongga mulut, dan rongga hidung. Nah, bagaimana sih alat ucap tersebut bekerja menghasilkan bunyi? Yang pertama, paru-paru. Berfungsi sebagai arus udara yang merupakan sumber mutlak untuk pembentukan bunyi. Arus udara yang datang dari paru-paru disebut arus egresif. Sedangkan arus udara yang datang dari luar paru-paru disebut arus udara ingres. Yang kedua, pangkal tenggorok, pita suara, glotis, dan epiglotis. Ketika glotis terbuka lebar, tidak ada bunyi yang dihasilkan selain desah nafas. Jika glotis terbuka agak lebar, maka terjadi bunyi tak bersuara. Lalu, jika glotis tertutup, tercipta bunyi hambat. Epiglotis bertugas menutup dan membuka jalan nafas. Yang ketiga, rongga kerongkongan. Berfungsi sebagai tabung udara yang akan ikut bergetar bila pita suara bergetar. Yang keempat, langit-langit lunak, anak tekak, dan pangkal lidah berfungsi untuk mengatur arus udara keluar masuk melalui rongga hidung dan rongga mulut. Yang kelima, langit-langit keras, ujung lidah, dan daun lidah. Langit-langit keras berfungsi sebagai artikulator pasif atau tidak bergerak, sedangkan ujung dan daun lidah berfungsi sebagai artikulator aktif. Yang keenam, ceruk gigi, apeks, dan bibir. Ceruk gigi berfungsi sebagai artikulator pasif, sedangkan apeks dan bibir bisa berfungsi sebagai artikulator aktif. Yang ketujuh, gigi, ujung lidah, dan bibir. Gigi berfungsi sebagai artikulator pasif, sedangkan ujung lidah dan bibir berfungsi sebagai artikulator aktif. 8. Bibir bawah dan bibir atas. Bibir atas bisa berfungsi sebagai artikulator pasif, sedangkan bibir bawah bisa berfungsi sebagai artikulator aktif. 9. Lidah. Berfungsi sebagai artikulator aktif dalam proses pembentukan bunyi. Yang 10, mulut dan rongga mulut. Berfungsi membentuk bunyi bundar dan bunyi tidak bundar. Yang terakhir, rongga hidung. Berfungsi menghasilkan bunyi nasal atau yang dihasilkan melalui rongga hidung. Nah, cara artikulasi atau bunyi bahasa itu dihasilkan. Cara artikulasi atau bunyi bahasa dapat dihasilkan melalui beberapa cara menurut Scher, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, arus ujar itu dihambat pada titik tertentu, lalu dengan tiba-tiba diletupkan sehingga terjadilah bunyi yang disebut bunyi hambat, bunyi letup, dan bunyi plosif. Yang kedua, arus ujar itu dihambat pada titik tertentu. Lalu arus ujar itu dikeluarkan melalui rongga hidung, sehingga terjadilah bunyi nasal. Yang ketiga, arus ujar itu dihambat pada tempat tertentu, kemudian diletupkan
sambil digeser atau didesiskan sehingga terjadilah bunyi paduan atau bunyi afrikat. Yang keempat, arus ujar. Itu dihambat pada tempat tertentu, kemudian digeserkan atau didesiskan sehingga terjadilah bunyi geseran, bunyi desis, atau bunyi frikatif. Yang kelima, arus ujar itu dikeluarkan melalui samping kiri dan samping kanan lidah, maka terjadilah bunyi sampingan atau bunyi lateral. Yang keenam, arus ujar itu dikeluarkan melalui samping kiri dan samping kanan lidah, lalu digetarkan sehingga terjadilah bunyi getar atau trill. Yang ketujuh, arus ujar itu pada awal prosesnya diganggu oleh posisi lidah, tetapi kemudian diganggu pada titik artikulasi tertentu sehingga terjadilah bunyi semivokal yang dikenal dengan nama bunyi hampiran. Nah, alat ucap yang dibicarakan dalam proses memproduksi bunyi bahasa dapat dibagi menjadi 3 komponen, yaitu A. Komponen subglotal, B. Komponen laring, dan C. Komponen supraglotal. A. Komponen subglotal terdiri dari paru-paru kiri dan kanan, saluran bronkal, dan saluran pernafasan atau trakea. Di samping ketiga alat ucap ini masih ada yang lain, yaitu otot, paru-paru, rongga dada. Secara fisiologis, komponen ini digunakan untuk proses pernafasan. Karena itu, komponen ini disebut juga sistem pernafasan, lalu dalam hubungan dengan fonetik disebut sistem pernafasan subglotis. Fungsi utama komponen subglotal ini adalah memberi arus udara yang merupakan syarat mutlak untuk terjadinya bunyi bahasa. B. Komponen laring atau tenggorok merupakan kontak yang terbentuk dari tulang rawan yang berbentuk lingkaran. Di dalamnya terdapat pita suara. Laring berfungsi sebagai klip yang mengatur arus udara pada paru-paru, mulut, dan hidung. Pita suara dengan kelenturannya bisa membuka dan menutup sehingga bisa memisahkan dan sekaligus bisa menghubungkan antara udara yang ada di paru-paru dan yang ada di mulut atau rongga hidung. C. Komponen supraglotal adalah alat-alat ucap yang berada di dalam rongga mulut dan rongga hidung, baik yang menjadi artikulator aktif maupun yang menjadi artikulator pasif. Nah, terjadinya bunyi bahasa dalam proses produksi bunyi bahasa pada umumnya dimulai dari proses pemompaan udara keluar dari paru-paru melalui pangkal tenggorok atau laring ke tenggorokan yang di dalamnya terdapat pita suara. Supaya udara itu bisa keluar, pita suara itu harus berada dalam keadaan terbuka. Setelahnya, melalui pita suara, yang merupakan jalan satu-satunya untuk bisa keluar, entah melalui rongga mulut atau rongga hidung. Arus udara tadi diteruskan ke udara bebas. Sekian presentasi materi alat ucap dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.